ミルタイツ。Oke, bagi kalian yang memang tidak sengaja mengklik video ini, silahkan kembali lagi. Jangan masuk ke dalam rumah ini karena mungkin agak sensitif terhadap beberapa orang. Apalagi bagi kalian yang belum bisa membedakan realita dan fiksi. Oke, gue beri kesempatan selama 5 detik untuk menutup video ini. Jika memang kalian salah klik, 1, 3, 5. Ya. Oke, jadi gue baru aja beres nonton film anime Miru Taich judulnya. Bagus banget, seru, cuman ya itu agak yabai aja sih. Yang paling menonjol karena anime ini berbau fetish ya, jadi semua shootnya itu ya fokus ke sana gitu. Tapi dalam anime ini yang paling bagus menurut gue adalah ya sinematografinya. Gokil banget dari movement kameranya, panning till up till down gitu. Dan yang menarik adalah mereka selalu menggunakan angle-nya eye level. Padahal gua kira awalnya akan banyak sekali shoot low angle yang dari bawah gitu terus ke atas, ternyata tidak. Jadi posisi kameranya itu yang diturunin karena mereka ngambilnya eye level gitu. Dan walau kameranya still diam, itu bagus banget framingnya, komposisinya juga bagus banget. Dan menurut gue ya, yang paling menonjol adalah pemakaian depth of field-nya. Kayaknya jarang nggak sih anime dalam satu frame gitu kan punya front ground, bokeh atau blur, terus fokus ke subjek atau objek yang ada di tengahnya, terus backgroundnya itu ngeblur. Itu yang menurut gue jadi nilai plus anime ini ya untuk bagian sinematografinya. Bahkan mereka itu kayak menggunakan beberapa ceng fokus dari objek satu ke objek lainnya. Jadi bagus banget sih. Ceritanya juga simple, soul, slice of life. Tapi itu awalnya. Setelah pertengahan episode kayak episode 7, ternyata anime ini cukup yabai. Karena mereka menambahkan bukan sedikit bumbu, tapi kebanyakan bumbu ecchinya gitu. Jadi makanya gue masukin peringatan di awal kan. Jadi emang agak yabai untuk episode 7 ke atas gitu kan. Dan BGM anime ini gue menikmatinya slow. Jadi background musiknya itu ala-ala Slice of Life lah ya. Jadi nyaman dengerinnya. Untuk opening dan ending kalau menurut gue agak kurang menarik, jadi selalu gue skip. Suara seiyunya bagus banget, walau ada beberapa char doang ya di anime ini, tapi mereka itu niat banget nge-casting seiyunya, jadi bagus, nggak aneh-aneh suaranya. Dan mungkin ya yang paling kurang dari anime ini menurut gue pribadi adalah bentuk dari wajah mereka yang entah kenapa agak kurang ke arah normal style anime, enggak ke arah anime ecchi atau gitu yang yabai juga stylenya enggak. Dan style wajah yang aneh itu cuman ada di bagian karakter perempuan aja. Kalau yang laki-laki bagi gue ya kayaknya agak normal sih kayak anime biasanya gitu. Jadi itu yang cukup mengganggu sih, karena kita kan ngeliat wajahnya ya, jadi kayak agak mengganggu aja gitu. Walau beberapa shoot close up atau ya extreme close up-nya bagus banget menurut gue. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan nonton dulu karena gue masukin series ini ke dalam planet es gua, world es gua, amat sangat gue rekomendasikan. Tapi bagi kalian yang berpikiran sempit ya, jangan dulu, apalagi kalian yang masih kecil ya. Tapi bagi kalian yang udah nonton dan pengen tahu review cerita setelah gua nonton ini karena cukup detail, takut mengandung spoiler, jadi ya, mari dengarkan cerita gue sehabis nonton anime ini. Oke, awalnya gue mikir shoot anime ini terinspirasi dari anjing atau kucing gitu kan sebagai hewan peliharaan karena selalu dari bawah shootnya.
Karena angle yang mereka pakai itu ukurannya E level, bukan frog E dan atau bukan low angle. Tapi ternyata ide gua itu bener aja ada di salah satu episode berapa ya? Di salah satu episodenya itu dimana kita pakai POV kucingnya si Yua. Bahkan mereka kan menambahkan detail kecil ala-ala kedipan mata gitu, nutupin lensa. Ya walau episode itu entah kenapa gue agak kurang sih nontonnya. Jadi kayak aneh aja gitu. Entah kenapa ya, di episode kita jadi kucing itu malah jadi aneh sih menurut gue ya. Dan yang menurut gue ya baik lagi adalah selama gue nonton anime ini, gue itu melihat beberapa karakter yang sengaja emang disipin atau dipasang-pasangin. Ada yang memiliki hubungan kayak misalnya percintaan guru dengan murid, adik dengan kakak, dan juga antara teman kayak Yua sama Ren. Tapi dari semua kapal itu, ship itu, yang gue suka yaitu Ren sama Yua, tentu saja ya. Apalagi episode di hari Valentine, wah itu seru sih. Itu gue suka banget sih. Dan di akhir juga keren tuh semiotikanya. Mereka menggantikan adegan asli antara Yua dan Ren itu diubah dengan boneka dan kucing yang buka tali hadiahnya. Ya anime ini emang bagus sih. Apa ya, mereka tuh ngasih beberapa clue tanpa harus ngasih langsung tahu ke penontonnya. Itu juga ada di mana scene murid yang kancingnya kebuka setelah ketiduran di kelas bersama ibu gurunya. Yang episode 7 itu ya, yang abai. Ya itu yang membuat karakter yang paling sus menurut gua atau mencurigakan adalah ya guru mereka itu sih. Bukan hanya dengan murid, tapi kayaknya dia ikut tanda kutip menikmati sendiri waktu scene dimana Yua sama Ren lagi memijat kaki gitu kan. Ya obrolan mereka memang sus sih, tapi itu dialog emang bahaya banget. Bahkan gue nonton spesial episode karena gue nonton Blu-ray Disc-nya ya. Jadi ada bonus episode, dan di episode 13 inilah paling menarik bagi gue sebagai orang yang suka hubungan antara Yua dan Ren, karena fan service antara Yua dan Ren di situ kelihatan banget lah ya. Oke, jadi itu aja cerita singkat gue. Ya animenya juga singkat sih, cukup menarik. Kalau menyampingkan genrenya, ini anime bagus banget karena emang gambarnya memanjakan mata, bukan karena apa yang di shootnya ya, tapi emang gambarannya itu bagus banget, grafiknya itu bagus banget. Dan sebagai akhir, biasanya ya gue kan rekomendasikan anime yang mirip-mirip serupa gitu, tapi gue agak bingung nih yang serupa pendek tapi bagus, tapi ceritanya yang kayak gini itu sulit sih. Yang susus kayak gini tuh kayaknya agak sulit ya. Sebenarnya banyak gitu kan anime-anime yang di bawah 5 menit, cuman ceritanya tuh nggak kayak gini gitu. Jadi ya oke lah, gantian lah ya. Di video ini kita sesekali gantian lah ya. Kalau kalian yang tahu cerita semacam ini dengan gambar sebagus ini, temanya juga mirip, silahkan komen judulnya di bawah. Supaya ya gue siapa tahu nonton, atau ada penonton lain yang nonton juga, rekomendasi dari kalian kan. Oke, terakhir terima kasih kepada semua orang yang mendengarkan cerita gue ini. Sampai bertemu di cerita selanjutnya, dan ya bye bye.